Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah tidak serta-merta mulus lancar ibadah yang kita lakukan. Ada jerat-jerat setan yang menghalangi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi kita niku dianjurkan untuk menjadikan setan apa? Musuh. Terus seterusnya dia tetap musuh manusia. Fattakhidhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu mengajak manusia untuk tidak beribadah kepada Allah agar bisa bersama-sama menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi setan itu akan menjerat manusia dengan kekufuran, kekafiran. Tidak mengakui Islam sebagai din yang sebenarnya. Dia mengganggu dari segi yang lain agar mereka meninggalkan syariat manusia ini. Kemudian dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang diremehkan tapi terus-menerus dikerjakan, dan lain sebagainya. Terus apa sih jerat-jerat setan itu yang menghalangi manusia untuk tobat? Ada jerat-jerat setan yang menghalangi manusia untuk tobat. Ada 7 jerat setan. Yang pertama adalah tazyin. Apa tazyin itu? Yaitu setan menghiasi atau menjadikan indah perbuatan maksiat yang dilakukannya, menjadikan cinta kepada maksiat itu menjauhkan dari ketaatan dan menampakkan susah dan beratnya taubat. Jadi itu tazyin. Jadi maksiat yang dilakukan itu menjadi indah, seakan-akan itu sebuah kebenaran. Seakan-akan itu kebaikan dan menjadikan indah dan susah untuk bertaubat kepada Allah. Mantun niki Agustusan nggih. Kan sudah banyak yang bersiap-siap untuk memperingati kemerdekaan. Ada orang yang memperingati kemerdekaan dengan pengajian. Ada yang memperingati kemerdekaan dengan apa? Nama Bu? Karnaval macam-macam. Dan itu awalnya karnaval itu diadakan supaya anak-anak itu peduli dengan kemerdekaan, agar mereka inilah pejuang seperti ini. Awal-awal seninya didandani pahlawan, menjadi apa semerap yang sepuh-sepuh. Senin kan didandani pahlawan, didandani melor-melor buat nonton, buat nonton. Pahlawan. Jadi pemuda-pemuda selanjutnya semangat untuk menjadi pahlawan. Berubah zaman kemerdekaan, penjajahan sudah penjajahan secara
apa namanya, secara perang sudah hilang katakanlah, dijajah secara budaya, yaitu dibuat hal-hal yang lain. Jadi menghiasi manusia, berdandan menghabiskan dana 1,5 juta bisa lebih. Oh lebih ya? Pinter bu? Puluhan juta, masya Allah. Oleh sepeda motor siji nggih, guru. Wonten sing wonten kan nggih? Oh ada, masya Allah. Jos-josan. Jenengan nggih tuh karnaval ngoten? Oh mboten. Tak kira jenengan ditandani masuk kuade ngoten nggih. Kali Pak Fahmi, Ustaz. Di berita nggih ngoten nggih. Nah ini perbuatan setan menghiasi manusia untuk berbuat maksiat, seakan-akan itu kebenaran. Bermewah-mewahan, ya. Lek sing mboten ngaji rata-rata mbah-mbahe seneng lek putune didandani nggih. Nggih, lek sing mboten ngaji, lek sing ngaji insyaallah mboten sami nggih. Mendingan ke biaya sekolah ra ngoten nggih. Nah, biaya sekolah, buat makan daripada mantun dandan terus dandan boten salat nggih. Karena vale jam 12 dandani mari subuh nggih. Antrian soalnya. Nah, itu setan menghiasi manusia dengan hal seperti itu. Padahal dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian yang kedua adalah talbis. Niku jerat-jerat setan itu talbis, yaitu setan menipu manusia dengan menjadikan yang haram seperti halal. Jadi yang haram itu dihalalkan, zina dihalalkan, LGBT dengan istilah homo diganti LGBT dan sebagainya. Niku menurut mereka halal. Peringatan keras bagi Allah pada perilaku maksiat homo niki, seperti yang terjadi di Venezuela, suatu negara. Di situ para kaum homo demo, istilahnya demo supaya masyarakat atau pemerintah mendukung perbuatan mereka. Ya. Terang-terangan mereka melakukan kemaksiatan supaya dilegalkan, supaya disetujui, supaya diakui oleh masyarakat bahkan negara. Tapi Allah bayar kontan tidak lama kemudian ditempa gempa yang dahsyat. Gedung-gedung tinggi niku kata sing pecah, gemertakan. Jadi gempa itu sampai orang berjalan kayak sempoyongan. Dan itu kasih peringatan dari Allah yang kecil katakanlah, belum lagi yang lebih besar lagi. Jadi karena apa? Menjadikan yang haram menjadi yang halal. Seperti menjadikan undian menjadikan yang halal. Walaupun jalan santai lek undian mboten angsal, apalagi uangnya dari kita untuk hadiah. Nah, niku kadang tertipu di situ. Kemudian yang mungkar terlihat ma'ruf, yang batil soalan hak, ya, sehingga ia tidak akan keluar dari perbuatan tersebut. Ya, jadi ngoten niku talbise setan, yaitu menipu manusia dengan menjadikan yang haram seperti halal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jerat-jerat setan itu nopo taswif. Nopo taswif? Yaitu menunda-nunda taubat sehingga maut menjemput. Jadi menunda-nunda taubat sehingga kematian sudah datang. Ya. Jadi ada kapan hari ya, seorang ibu-ibu ya biasa bersama keluarga bercengkerama ya. Dia nyuci-nyuci baju sambil duduk bersama anak-anaknya, menantunya. Tiba-tiba habis cuci baju itu geblak, ya. Geblak ke depan, ya. Tidak lama kemudian dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, ya terus nggak ada. Jadi cepat prosesnya. Niku tanda-tanda akhir zaman niku
banyak kematian mendadak. Ya. Ketika kita tanya keluarganya ya apa, ya rasanya ya bisa dijadikan rasa yang syukur karena tidak nyiksa anaknya, tapi getun kok secepat itu. Ya. Jadi panjenengan nggak ada keluarga yang sakit kemudian dirawat, ya. Kemudian habis dirawat kemudian meninggal, itu sebenarnya disuruh siap-siap hati kita untuk menerima takdir Allah. Tapi kalau mendadak biasanya kan kaget ya semuanya. Ya. Nah itu. Itu jadi yaitu agar kita tidak menunda-nunda taubat. Allah peringatkan dengan kematian yang mendadak agar yang masih hidup ini segera bertobat kepada Allah, tidak menunggu usia sepuh atau tua, tetapi masih muda kita dianjurkan bertobat kepada Allah. Ini kan tasik 6 sedaya iki panjenengan nggih. Kan 30-an ke atas rata-rata nggih. Mendhuwure pinten ngoten nggih. Nom-nom kabeh. Nah, usianya jiwanya muda nggih. Masya Allah, jadi semangat nggih. Alhamdulillah. Harus semangat memang, mencari surga itu harus semangat. Sebagaimana mencari dunia, ngoten nggih. Nggih. Jadi menunda-nunda taubat ini termasuk jerat-jerat setan agar manusia tidak mendapatkan kesempatan husnul khotimah. Padahal tujuan kita hidup ini beribadah ini supaya husnul khotimah. Akhir hidup kita dengan cara yang baik. Terus bagaimana obatnya ketika seorang menunda-nunda taubat, yaitu tadi dengan banyak mengingat kematian dan bencana. Banyak mengingat kematian itu termasuk tanda-tanda dari seorang muslim yang cerdas. Kematian itu hal yang misteri. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita ketika sholat, ketika beribadah kepada Allah seakan-akan besok akan mati. Nah, jadi ngoten. Dan banyak anak-anak yang lebih dahulu mati sebelum orang tua itu juga termasuk peringatan. Orang sehat mati ya juga peringatan bagi kita sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, yaitu kematian. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat adalah jerat-jerat setan itu apa? Yaitu meremehkan maksiat. Meremehkan apa Bu? Maksiat. Jadi setan menggodanya dengan mengatakan, oh dosa-dosamu masih sedikit dibandingkan dosa orang lain, ya. Atau malah mengatakan, oh Allah Maha Pengampun, dosanya masih sedikit saya, ya. Dan lain sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab ketika mau meninggal dunia, ada sahabat yang menjenguk, yang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ya, padahal beliau Umar bin Khattab ini termasuk sahabat dekat Rasulullah SAW yang jelas dijamin masuk surga. Tetapi ketika beliau mau wafat, ada sahabat yang menjenguk, ya, dia mengatakan, syukurlah aku iki, ibaratnya katanya, antara ibadahku dengan kemaksiatanku seimbang, dengan dosaku keseimbang, agar aku tidak diadab oleh Allah. Jadi walaupun dia sudah ibadahnya luar biasa, mengatakan dia masih punya dosa, dan mengatakan ibadahku dan dosaku seimbang. Bukan mengatakan banyaknya ibadahku, enggak, ibadah dan dosaku seimbang, ya. Syukur itu agar aku kelak tidak diadab oleh Allah. Sampai ngoten, masya Allah. Lalu Umar bin Khattab dan apalagi yang lain, ya. Jadi dia tidak meremehkan perbuatan dosa. Sampai beliau mengatakan juga, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak akan dihisab oleh Allah. Ya, jadi
Orang yang cerdas juga banyak menghisap dirinya, ngitung-ngitung dosanya dewi. Agar napa? Ya, kelak kita pun hari penghisapan lebih mudah daripada menghitung dosanya orang lain. Dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya seorang mukmin dalam melihat dosanya seolah-olah ia berada di bawah gunung. Panjenengan sama gunung gitu. Jadi yang beriman itu ningali dosanya, melihat dosanya, ya seakan-akan dia ada di bawah gunung, yang dimana yang takut akan menimpanya gunung itu. Ya. Jadi saking melihat dia besarnya dosa, seakan-akan dosa itu seperti gunung yang akan menimpakan dia. Dan sungguh kebalikannya nih, seorang fajir, orang yang berbuat kerusakan, melihat dosanya seperti lalat kecil, ya, yang hinggap di hidungnya, lalu ia berkata seperti ini, maka lalat itu pun terbang. Ya, jadi seakan-akan, oh dosa kok sak lalat, sak laler, mari ngono yo ilang. Ya, cek gampang, oh, enak gitu. Cek gampang. Itu orang yang fajir, orang yang berbuat kerusakan, orang yang maksiat, orang yang kafir. Ya, itu riwayat Bukhari. Ya. Jadi maknanya niku adalah ia menganggap remeh dosanya, ia yakin dosanya tidak akan mendatangkan bahaya yang besar, sebagaimana ia meremehkan lalat, sehingga ia merasa mudah menghilangkannya. Dan mukmin yang baik itu selalu mengingat dosa-dosanya sendiri. Walaupun dosa itu bertahun-tahun yang dia lakukan, dia selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik masa remajanya, masa mudanya, masa kecilnya, masa besarnya, dan lain sebagainya. Mengingat dosa-dosanya supaya tidak mengulangi dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih disukai oleh Allah daripada membanggakan amal-amalnya, yang itu bisa menghapuskan amalnya karena ujub atau bangga dengan amal. Naudzubillah. Kemudian yang kelima adalah jerat-jerat setan itu merasa sulit istiqomah dalam ketaatan setelah taubat. Karena apa? Sesungguhnya taubat niku menuntut keistiqomahan terhadap ketaatan. Sedangkan istiqomah niku terasa amat berat bagi jiwa. Ya. Ketika rasa berat muncul, ya setan membisikkan agar dia berputus asa, lalu meninggalkan ketaatan dan kembali melakukan kemaksiatan. Ya. Habis istiqomah, lupa, maksiat lagi, akhirnya putus asa. Ya, dalam ketaatan kepada Allah. Ini cara-cara setan agar seseorang tidak bertobat kepada Allah. Yang dianjurkan dalam Islam adalah ketika habis bermaksiat, berbuat dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, terus ngoten. Artinya kita tidak dibolehkan untuk berputus asa atas rahmat Allah. Ya. Dan dianjurkan bagi kita sekalian untuk menanamkan bahwa dosa kita terlalu banyak. Bukan pahala kita yang banyak, dosa kita yang banyak. Itu yang selalu diingat. Kalau masalah pahala biar Allah yang menghitung, tapi yang dosa kita yang menghitung. Tapi kelak juga akan dihitung oleh Allah. Tapi kita dianjurkan untuk selalu mengingat dosa-dosa kita, yaitu berputus asa dengan menanamkan perasaan dosanya sudah terlalu banyak, sehingga ada setan yang keenam adalah menanamkan rasa putus asa sehingga dosanya terlalu banyak, sehingga dia seakan-akan Allah tidak mengampuni. Ini boten asal. Jadi Allah itu Maha Pengampun, sebanyak dosanya berapapun seseorang itu akan diampuni oleh Allah. Bahkan kita tidak boleh ngecap orang yang banyak dosanya dengan tuh kamu nggak diterima tobatnya, wis dosa muake soalnya. Kamu nggak diterima tobatnya soalnya dosamu terlalu banyak. Tidak boleh seperti itu. Selama
nyawa tidak sampai di kerongkongan, Allah menerima taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, Allah menerima taubat. Jadi katakan dalam Al-Quran, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah niku menyebut orang yang bermaksiat, yang berdosa, bukan pendosa, hai pendosa, enggak. Tetapi Allah menyebut dengan kata-kata yang halus kepada para pelaku dosa, yaitu dengan kata-kata hai hamba-hambaku. Jadi hamba, Allah masih menyebut hamba. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi sampai kita minta pada Allah husnul khatimah, akhir yang baik. Ya. Dikatakan dalam firman Allah pun, Rasulullah bersabda, ya Allah berfirman, hadis qudsi ini, hai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni sebanyak apapun dosamu, dan aku tidak peduli. Ini kata Allah. Hai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai setinggi langit, langit yang buatan sakit kita tempuh, tapi andai kata dosa mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, sungguh kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam kondisi tidak melakukan syirik, pasti aku akan mendatangkan ampunan sebanyak itu juga. Jadi niku jerat-jerat setan. Kemudian yang ketujuh adalah tertipu dengan banyaknya pelaku maksiat, ya, seperti yang sama-sama melakukan perampokan, pencurian, pembunuhan, penjaraan. Ada beberapa kejadian wonten pickup bawa telur, semerap telur nggih Bu nggih. Kan sering makan telur favorit gini nggih. Kemudian pickup niku kecelakaan, tumpah telur-telurnya. Kira-kira yang dilakukan nopo? Menolong nopo mentung? Nah, sebagian yang baik menolong, yang tidak baik wah aji mumpung tumpah nemu. Nah, jadi kata-kata nemu ini bukan angsal, ini punya orang lain. Walaupun barang ketinggalan teng masjid, teng pasar, bukan milik kita, niku sanes nemu, niku punya orang lain. Misalnya tiba-tiba jatuh ke bawah emas 10 gram, ya pripun Bu? Mikir mboten? 10 gram ditol 20 juta nih. Bisa 30 juta, waduh. Ya apa ini? Mikir akhirnya. Nah, tapi rakyat yang saya, wah dikembalikan, bingung balekno. Khawatir barang temuan jadi api neraka. Nih. Jadi ngoten. Ini kadang tertipu. Bukan miliknya walaupun nemu ceblok. Nah, itu tetap milik yang punya. Sampai diumumkan selama berapa? 1 tahun lek mboten ngaku baru diambil. Jadi ngoten. Nah, niki nggih. Jadi kita itu berusaha memasukkan dalam tubuh kita barang-barang yang halal agar tidak menjadi siksa api neraka. Nggih, mugi kita sekalian dihindarkan dari jerat-jerat setan sehingga kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته